Setelah 1 tahun menjadi DPO polisi, seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan bernama Ade akhirnya ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Gaung, Kota Padang. Saat diamankan, pelaku tidak mengakui perbuatannya, namun setelah petugas menemukan barang bukti 1 unit HP, pelaku pun tak dapat berkutik dan mengaku atas perbuatannya melakukan aksi pembegalan. Pada polisi, tersangka mengaku telah melakukan aksinya di 7 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Pelaku dikenal beringas saat beraksi karena tidak segan-segan melukai korbannya. Karena korban dihadang, diancam dan dibawa ke tempat sepi. Di tempat sepi itulah barang berharga korban diambil oleh tersangka. Bersama barang bukti, pelaku digelandang petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan paksa tanah dan bangunan rumah seluas 600 meter persegi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi usai tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan. Di tengah kericuhan ini, teriakan histeris terdengar dari dalam rumah. Sang pemilik rumah nekat menenggak cairan pembersih lantai untuk mempertahankan rumahnya agar tidak dikosongkan paksa oleh petugas. Proses mediasi antara pihak tergugat dengan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan polisi yang berlangsung alot akhirnya berujung korban tidak sadarkan diri. Untuk menyelamatkan nyawanya, korban dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Pembeli lelang bermohon kepada kami untuk melaksanakan eksekusi karena sampai saat ini dengan proses risalah lelang tahun 2020 sampai saat ini belum bisa menepati objek tersebut. Tim kuasa hukum menilai eksekusi yang berlangsung tersebut tidak sah dan melanggar aturan perundang-undangan. Namun kita sebagai kuasa hukum memberikan pemberitahuan, memberikan keberatan, kita berikan kepastian hukum kepada ketua pengadilan untuk ditunda dulu eksekusi. Namun kita layangkan juga ke Kapolres, ke Koramil, Kodim, langsung Polda juga ada tembusannya. Atas pertimbangan kemanusiaan, eksekusi akhirnya diputuskan untuk ditunda oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Anggota tim Kobra dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Polda Lampung berhasil meringkus 2 orang yang diduga sebagai kurir narkotika jenis ekstasi. Kedua tersangka teridentifikasi merupakan warga Kabupaten Lampung Timur berinisial MN dan AM. Meski sempat berkelit, keduanya tak mampu lagi mengelak setelah petugas kepolisian menggeledah mobil yang dikendarai para tersangka dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 butir. Keduanya pun akhirnya mengaku membelinya dari seorang bandar di Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual kembali dengan harga Rp450.000 per butir. Kami mengamankan 2 orang warga Kabupaten Lampung Timur yang kedapatan membawa 10 butir diduga narkotika jenis ekstasi. Menurut keterangan kedua orang tersebut, barang dapat dari luar wilayah hukum Kota Metro. 2 pemuda pengangguran itu pun akhirnya digelandang oleh petugas ke Mapolres Kota Metro untuk dimintai keterangan. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap warga karena kedapatan mencuri motor dan sepeda angin. Dalam 2 hari berturut-turut di wilayah yang sama, aksi nekat wanita lansia ini terungkap di hari ketiga saat pelaku melintas di depan rumah korban menggunakan sepeda angin curian. Wanita parubaya ini terus meronta saat diamankan warga di Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa dini hari. Wanita yang bernama Marsila, asal Desa Sembani, Kecamatan Subimtobo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang ini dipergoki warga melakukan pencurian sebuah sepeda motor dan 1 buah sepeda angin. Menurut warga, pencurian sepeda motor warga Desa Kauman, Kecamatan Mojo Agung, Jombang terjadi pada Minggu malam kemarin. Saat itu pemilik motor yang kehilangan motor justru mendapati 1 buah sepeda angin yang diduga milik pelaku pencurian.
Setelahnya, pelaku dipergoki warga saat menggunakan sepeda angin yang dicuri di Jalan Raya Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung. Seketika, warga segera menghentikan pelaku dan menginterogasi, namun pelaku kabur dan bersembunyi di sebuah kebun dekat makam tua. Tanpa menunggu lama, warga langsung mengamankan tersangka dan menyerahkannya kepada petugas dari Polsek Mojo Agung. Minggu malam di Kauman Gang 5 itu kehilangan sepeda motor. Ya. Pelakunya itu meninggalkan sepeda pancal. Jadi kemungkinan besar pelakunya itu naik sepeda pancal, terus ada sepeda motor di bawah. Kasus dugaan pencurian motor dan sepeda angin tersebut kini sudah ditangani petugas dari Polsek Mojo Agung, Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kesal anaknya ikut-ikutan kelompok gangster dan tawuran. Emak-emak di Surabaya, Jawa Timur menyiram anaknya dengan air cucian bercampur kembang. Remaja itu menandatangani surat perjanjian, tidak mengulangi perbuatan serta menerima imbauan dari polisi. Anggota kepolisian dari Polsek Simokerto, Surabaya, Jawa Timur mengantar sejumlah anak yang terlibat tawuran ke rumahnya masing-masing. Emak-emak yang kesal dengan ulah anaknya meluapkan kekesalan dengan menyiramkan 1 ember air cucian bercampur kembang ke anaknya. Sang anak pun hanya bisa pasrah, terdiam saat dihukum oleh ibunya. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita kembalikan langsung ke orang tua masing-masing, di mana pada saat itu langsung dari jajaran mengembalikan ke kediaman mereka masing-masing. Sebelumnya, anak-anak yang masih duduk di bangku SMP itu diamankan polisi karena terlibat kelompok gangster dan tawuran di kawasan Simokerto, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Viral, pengendara minibus nekat mengancam sopir bus dengan senjata tajam di Sragen, Jawa Tengah. Dalam waktu 3 jam, tim Reskrim Polres Sragen berhasil menangkap pelaku. Aksi koboi dilakukan pengendara mobil jenis MPV di Jalan Raya Tibur, kilometer 10, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pengemudi tersebut mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Dalam waktu 3 jam, polisi langsung menangkap pengemudi koboi jalan ini yang mengaku dalam kondisi mabuk. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ternyata senjata tajam yang digunakan adalah pisau dapur. Pelaku berinisial F mengaku melakukan aksinya lantaran tersinggung oleh sopir bus yang menyalip agak mepet. Ancaman hukuman untuk pasal yang untuk menjerat pasal undang-undang darurat untuk ancaman maksimal 10 tahun. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku di Polres Sragen, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sebuah mobil MPV kabur tanpa membayar usai mengisi BBM di SPBU di Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku kabur usai mengisi BBM jenis Pertamax hingga dikejar operator SPBU ini viral di media sosial. Seorang pengemudi mobil MPV kabur usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas SPBU sempat mengejar mobil tersebut, namun pelaku langsung tancap gas dan tidak dapat terkejar oleh petugas SPBU. Awalnya pelaku masuk lewat jalur keluar SPBU, lalu mengisi BBM jenis Pertamax. Namun ketika petugas sedang membereskan selang pengisian BBM, pelaku langsung kabur tanpa membayar uang pembelian sebesar Rp300.000. Dengan viralnya video di media sosial, petugas SPBU berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Ya mudah-mudahan bisa ketangkap ya, kan biar apa sih? Dia nggak cuma ngerugiin kita juga nih, kasihan juga. Jadi petugas kita nombok tuh, ganti uang yang apa di bawah modus itu si pelaku itu. Jadi harapannya bisa ketangkap, dihukum, ya biar nggak ada pulang lagi kejadian kayak gitulah. Biar pelaku jerat tuh, malu juga. Akibat kejadian ini, petugas SPBU yang berjaga terpaksa harus mengganti uang sebesar Rp300.000 ke pihak SPBU. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi dengan menyemburkan awan panas dengan jarak luncur sejauh 1 km ke arah barat daya. Sementara aktivitas Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami penurunan status dari siaga menjadi waspada. Erupsi Gunung Merapi terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Data dari BPPTKG Yogyakarta menyebutkan Merapi menyemburkan awan panas dengan jarak luncur sejauh 1000 meter ke arah barat daya ke hulu Sungai Bebeng. Durasi dari awan panas guguran terjadi dalam 109 detik dengan amplitudo 33 mm. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih dipertahankan dalam level 3 atau siaga. BPPTKG Yogyakarta mengimbau warga di sekitar lereng Gunung Merapi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan potensi awan panas guguran susulan. Sementara terhitung mulai pukul 3 Senin sore, Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami penurunan status. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi turunkan status aktivitas Gunung Merapi dari siaga atau level 3 menjadi waspada atau level 2. Pada pukul 15 WIB, status Gunung Api Merapi diturunkan dari level siaga atau level 3 ke level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar lembah bantaran aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi diminta tetap mewaspadai potensi ancaman banjir lahar yang dapat terjadi saat hujan. Dari Yogyakarta dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Gunanto Hawaran, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebuah tabung uap setrika konveksi rumahan meledak dan membuat panik kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat siang tadi. Meski seluruh penghuni dan karyawan selamat, namun isi rumah hancur berantakan. Beginilah kepanikan warga di kawasan Krendang Barat 1, Tambora, Jakarta Barat yang berhamburan keluar rumah. Suara ledakan terdengar dari sebuah rumah konveksi. Warga membuka paksa pagar rumah dan mengeluarkan seluruh penghuninya. Seluruh isi rumah hancur berantakan. Petugas kepolisian sektor Tambora memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kecamatan Tambora, sumber ledakan terjadi di sebuah konveksi rumahan saat karyawan sedang bekerja. Tiba-tiba tabung gas uap setrika meledak. Jadi ternyata itu gosokan, jadi gosokan uap itu memang meledak, tapi bukan tabungnya. Tapi tidak ada api, cuman ada kemungkinan ada kesalahan apa, jadi tabung uapnya itu yang meledak, bukan tabung gasnya. Beruntung seluruh penghuni dan karyawan selamat. Kini kasus ini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 6 kios yang berada di terminal bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa siang. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas dari salah satu kios warteg hingga merambat ke 6 kios lainnya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sedikitnya 6 kios yang berada di area terminal bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa siang. Sejumlah pemilik kios berusaha memadamkan api serta menyelamatkan barang berharga mereka dari dalam kios. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke kios lainnya. Kebakaran yang menghanguskan 6 kios ini diduga terjadi akibat kebocoran gas dari kios warteg saat digunakan memasak. Ini terbakar kios-kios ya, kios ada, kalau untuk ada warung makan, nih asal-muasalnya informasi yang didapat adalah dari warung makan, itu warteg, dia sedang memasak, tiba-tiba ada kebocoran gas sehingga api menyambar pada kompor itu sendiri, terjadi penyalaan dan membakar sekitarnya. Akibat kebakaran ini, kendaraan yang akan masuk dan keluar melalui terminal Kampung Rambutan hanya bisa menggunakan satu jalur. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Kebakaran hebat terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Desa Bakalan, Kecamatan Duku Seti, Pati, Jawa Tengah, Selasa dini hari. Akibat kebakaran, 1 unit pompa SPBU mengalami kerusakan parah dan 1 unit minibus yang sedang mengisi bahan bakar ludes terbakar. Sebuah SPBU di Desa Bangkalan, Kecamatan Duku Seti, Pati, Jawa Tengah dilalap si jago merah Selasa dini hari. Kejadian ini sempat menimbulkan ledakan yang menggemparkan warga sekitar. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan setelah 2 jam berjibaku. Akibat kebakaran, 1 unit pompa SPBU yang berisi Pertalite mengalami kerusakan parah, serta 1 unit minibus yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU tersebut juga ludes terbakar. Petugas kepolisian dari Polsek Duku Seti dan tim Inafis Polres Pati masih mengamankan lokasi kejadian dan menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah, sedangkan terkait adanya 1 korban jiwa dalam insiden ini, pihak berwajib belum memberikan keterangan resmi. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkab Indramayu, Jawa Barat ringsek berat usai tertemper kereta barang di perlintasan Haur Gelis Selasa dini hari. Pemadam kebakaran yang dalam perjalanan hendak memadamkan api mengalami mati mesin sehingga menerobos perlintasan yang sudah tertutup. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah kendaraan pemadam kebakaran yang tertabrak kereta karena terhenti di tengah perlintasan di Kecamatan Haur Gelis, Kabupaten Indramayu, Selasa dini hari. Damkar yang menerobos perlintasan mengalami mati mesin dan berhenti mendadak di saat bersamaan kereta barang dari arah Jakarta menuju Jawa melaju kencang hingga tabrakan pun tak dapat dihindarkan. 5 petugas damkar berhasil selamat usai keluar dari dalam kendaraan dan berupaya menorong kendaraan untuk keluar jalur perlintasan. Namun karena kereta semakin mendekat, petugas damkar pun menyelamatkan diri menjauh dari titik kendaraan berhenti. Prioritas tetap kereta api. Jadi kendaraan yang membutuhkan prioritas pun manakala sirine sudah berbunyi, pintu perlintasan sudah terlayani, wajib mendahulukan perjalanan kereta api dikarenakan kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak. Petugas kepolisian, Polsuska dan damkar yang di lokasi kemudian mengevakuasi bangkai kendaraan damkar yang sempat terseret 20 meter. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Buaya muara sepanjang 3 meter ditangkap warga Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Buaya tersebut ditangkap karena kerap menyerang manusia saat beraktivitas di sekitar sungai habitat buaya. Ya, sini. Jang. Warga desa Pagarawan, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, susah payah menyeret seekor buaya dari dalam sungai hingga ke tepian. Dengan kondisi moncong terlilit tali tambangan, akhirnya buaya berhasil diseret dan ditangkap warga. Reptil ganas berukuran 3 meter itu ditangkap lantaran kerap menyerang warga yang sedang beraktivitas di sekitar Sungai Pagarawan. Sudah lebih dari 5 orang yang menjadi korban keganasan buaya, meski mereka selamat namun alami luka serius di beberapa bagian tubuh akibat gigitan buaya. Jadi memang sebelumnya kita sudah menerima laporan dari masyarakat bahwa mereka sudah mulai resah dengan kemunculan buaya yang sering terjadi di daerah mereka begitu kan. Dan kemudian sebelumnya memang terjadi serangan beberapa kali terhadap warga, cuman mereka tidak melaporkan ke BKSDA ataupun ke kita. Jadi mereka berinisiatif untuk menangkap buaya tersebut. Buaya yang ditangkap kemudian dibawa ke pusat penyelamatan satwa di Air Jangkang, Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan, akan dilanjutkan esok hari. Untuk sidang pra-peradilan besok akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon di ruang sidang 1.
Ya pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan yakni Peggy Setiawan akan kembali dilanjutkan besok. Di mana untuk agenda sidang besok adalah dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon. Dalam hal ini pihak dari Peggy Setiawan. Nah kemudian pemirsa dapat kami sampaikan pula yang tadi kami sebutkan untuk agenda sidang besok adalah agenda pembuktian, di mana pihak dari pemohon atau dalam hal ini pihak dari Peggy Setiawan akan menghadirkan sejumlah saksi, di mana saksinya akan ada 5 orang saksi dan juga 1 orang saksi ahli yang akan dihadirkan di dalam persidangan. Di mana besok pihak dari Peggy Setiawan akan membuktikan di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman bahwa memang pihaknya atau kliennya ini Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kemudian pemirsa dapat kami sampaikan pula untuk hari ini sendiri memang ada 3 agenda sidang pra-peradilan yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk agenda yang pertama tadi pada pukul 9 pagi sempat dilangsungkan sidang dengan agenda pembacaan jawaban atas pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat. Kemudian pada pukul 2 siang tadi sempat dilanjutkan dengan agenda replik, yakni pembacaan replik oleh pihak dari Peggy Setiawan, dan ditutup dengan agenda duplik yang pada pukul 16 atau pukul setengah 5 sore tadi sempat diberlangsungkan. Dan dalam ketiga agenda sidang tersebut memang kedua belah pihak masih bersikukuh pada argumennya masing-masing, di mana pihak dari Peggy Setiawan masih meyakini bahwa Peggy Setiawan ini berbeda dengan Peggy alias Peron yang memang dicari polisi yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Dan memang pihak dari Peggy Setiawan meyakini bahwa kliennya Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus ini. Sementara dari pihak Polda Jawa Barat sendiri juga meyakini bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka adalah pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Kita nantikan pemirsa jalannya persidangan besok, pembuktian yang akan dibuktikan oleh pihak pemohon, dalam hal ini pihak dari Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bule asal Denmark memperbaiki jembatan titian warga Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial. Aksi bule bernama Christian ini mendapat tanggapan dari pemerintah desa Samabahari. Aksi seorang bule asal Denmark memperbaiki jembatan titian di sebuah kampung nelayan suku Bajau, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Dalam video yang tersebar di media sosial, bule tersebut memperlihatkan kondisi jembatan titian yang menghubungkan rumah-rumah warga di dusun tersebut dalam kondisi memprihatinkan. Bule yang diketahui bernama Christian itu menggalang dana hingga terkumpul dana sebesar 75 juta rupiah. Setelah semua kayu yang dibutuhkan sudah terkumpul, semua warga dusun mulai dari anak-anak hingga orang tua bahu-membahu memperbaiki jembatan. 20% of this village bridge is better. Hi guys. Menurut pemerintah desa Samabahari, jembatan tersebut belum diperbaiki pemerintah karena masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. Dia itu bukan jembatan umum atau jembatan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Dia itu hanya jembatan di bagian dusun Pagana, itu hanya jembatan penghubung ke rumah homestay pemilik Duda. Karena YouTuber kemarin dia menginap di homestay atas nama rumahnya Duda. Duda ini sebagai pemilik homestay, sehingga jalur itu di jalur Pagana itu diperbaikilah. Meski kurang mendapat respons positif dari pemerintah desa setempat, namun aksi Christian Hansen menuai pujian dari warganet. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi kepada 37 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Dukungan ini diberikan berdasarkan pengalaman dan rekam jejak masing-masing calon.
disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada 37 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Surat rekomendasi tersebut terdiri dari 2 di tingkat provinsi, yakni Papua Barat Daya dan Papua Selatan, serta 35 di tingkat kabupaten kota. Partai Perindo memastikan setiap tokoh yang mendapat rekomendasi memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada 14 dari calon kepala daerah ataupun wakil merupakan kader daripada partai. Saya sangat berharap di kemudian hari kader-kader partai lebih bisa tampil juga nanti. Jadi jumlahnya juga bisa makin banyak. Jadi ada surat rekomendasi, juga ada B1 KWK dan surat dukungan kepada 37 wilayah gitu ya. Sebelumnya kita sudah memberikan 8, jadi total sampai hari ini ada 45. Tapi setelah ini kita masih ada tahap-tahap berikutnya karena kita total punya 381 kursi DPRD. Gabriel Asam menjadi salah seorang kader Partai Perindo yang akan maju sebagai calon gubernur Papua Barat Daya. Program konkret yang saya lakukan adalah pertama, yaitu pembangunan infrastruktur pemerintahan, karena hari ini pemerintah provinsi belum berkantor, masih pinjam kantor. Kedua, saya harus perhatikan soal sumber daya manusia masyarakat Papua itu sendiri. Rekomendasi ini juga akan diikuti langkah pemenangan dengan menurunkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisan di masing-masing daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Laut Kabupaten Jepara, Jawa Tengah juga memiliki wisata alam di kawasan Pegunungan Muria. Air terjun Songgolangit yang dikelilingi pepohonan layak menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Air terjun Songgolangit berada di lereng Pegunungan Muria, tepatnya di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Dengan suguhan pemandangan alam nan indah, kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata menarik bagi masyarakat. Apalagi pepohonan di sekitar lokasi air terjun masih terjaga kelestariannya sehingga terasa asri dengan udaranya yang sejuk. Air terjun ini dikenal dengan nama Songgolangit karena memiliki ketinggian air yang turun hingga puluhan meter seakan sebagai penyangga langit. Untuk membuat betah pengunjung, dibangun sejumlah gazebo di sekitar air terjun. Selain itu terdapat juga fasilitas permainan anak agar anak tidak mudah bosan. Udaranya sejuk dan juga pemandangan air terjunnya juga bagus sekali. Pohon-pohonnya masih asri dan airnya jernih, dan kalau untuk ingin merasakan air jernih bisa langsung ke sini. Untuk menuju wisata air terjun Songgolangit, pengunjung meski menempuh perjalanan 30 km dari pusat kota Jepara. Perjalanan bisa diakses dengan kendaraan roda 2 maupun mobil hingga di titik lokasi. Untuk biaya masuk lokasi, pengunjung cukup membayar retribusi sebesar Rp5.000. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Memacu kecepatan dalam ajang slalom dengan teknik yang tepat seusai jalur dan menghindari kesalahan fatal menjadi kunci keberhasilan bagi Kanya Prasetyo, pembalap wanita muda yang memiliki segudang prestasi. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya. Arena balap slalom yang penuh tantangan tentunya membuat adrenalin memuncak saat memacu kecepatan diimbangi dengan ketepatan teknik. Lincah bermanuver dengan mobil menghindari rintangan di arena slalom sirkuit internasional Sentul Bogor, Jawa Barat. Kanya Prasetyo, atlet balap mobil wanita, mampu membuktikan bahwa balap mobil tidak selalu identik dengan laki-laki. Aku udah pernah ngikutin speed off-road, sprint rally, terus habis itu aku pernah ikut touring. Maksudnya touringnya tuh yang balapan di Sentul sirkuit slalom. Kenapa? Karena itu challenging banget. Challengingnya itu dari mental, pikiran, habis itu tantangannya itu menurut aku tegang sih sebenarnya. Cuman kalau buat aku melatih kesabaran iya, melatih ketenangan hati juga iya.
Dalam arena balap slalom yang terlihat tak jauh berbeda dengan drifting, olahraga ekstrim yang satu ini kian digemari di seluruh dunia. Tentunya sisi keselamatan merupakan yang utama bagi pengemudi slalom dan juga drifting, selain harus mengenakan peralatan seperti helm dan wear pack. Walaupun di dalam mobil kita harus tetap pakai helm. Lalu yang kedua adalah racing suit. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa di dalam mobil, misalkan ada api atau apa, kita nggak tahu ya. Nah itu perlu, karena racing suit itu udah termasuk kayak tahan api gitu loh. Bahannya tuh udah tahan api gitu. Dari Bogor, Jawa Barat, Galuh Pandu, Irian Syah Wahyudi.